Cerita dimulai dengan dua remaja, Pig dan Lonnie, yang berpetualang di tengah hutan. Keduanya sudah berteman selama bertahun-tahun, tetapi Lonnie merasa bahwa Pig perlu menjadi lebih berani dalam menghadapi tantangan. Pig seorang pemuda pemalu dan cenderung penakut, bahkan dihadapkan pada situasi di sekolahnya di mana seorang gadis mencoba mendekatinya, namun Pig tampaknya enggan merespon. Kegagalan Pig untuk berinteraksi dengan gadis tersebut mencerminkan ketidakberaniannya dalam menghadapi dunia di sekitarnya. Seiring perjalanan mereka di hutan, Lonnie mencoba memberikan dukungan kepada Pig untuk mengatasi ketidakberaniannya. Lonnie yakin bahwa Pig memiliki potensi yang besar, tetapi harus melampaui ketakutannya. Sementara itu, Pig secara perlahan mulai menyadari bahwa keberanian sebenarnya dapat ditemukan dari dalam dirinya sendiri. Pada suatu titik dalam perjalanan mereka menemui tantangan yang membuat Pig harus menghadapi ketakutannya secara langsung. Dalam proses ini, Pig belajar untuk melepaskan diri dari keterbatasannya dan mulai tumbuh sebagai individu yang lebih berani. Keduanya mengalami petualangan yang tidak hanya membawa mereka melintasi hutan, tetapi juga melintasi batas-batas diri mereka sendiri. Setelah pulang bersepeda, Pig dan Lonnie secara sengaja mencari tumpangan mobil. Keberuntungan berpihak pada mereka ketika mereka menemui sebuah mobil yang akan melintas. Dengan antusias mereka bergabung dengan perjalanan tersebut dan tanpa rencana, akhirnya sampai di pinggir pantai yang memukau. Supir dan kenek mobil ternyata memiliki hobi berselancar yang langsung memicu minat Pig dan Lonnie. Keindahan pantai menginspirasi mereka untuk mencoba berselancar dengan papan yang seadanya. Ingin meningkatkan pengalaman berselancar mereka, Pig dan Lonnie mencari cara untuk mendapatkan papan selancar yang lebih baik. Mereka kemudian memutuskan untuk memotong kayu dan menjualnya untuk mendapatkan uang guna membeli papan selancar yang lebih berkualitas. Setelah berhasil membeli papan selancar baru, keduanya masih menghadapi tantangan dalam menguasai seni berselancar. Namun, perjalanan mereka mengambil arah yang menarik ketika mereka bertemu dengan Sando, seorang pria misterius yang ternyata adalah mantan peselancar profesional. Meskipun mereka belum tahu latar belakang Sando, dia dengan murah hati menawarkan tempat untuk menyimpan papan selancar mereka di rumahnya, memudahkan perjalanan mereka ke pantai dan kembali. Begitu pula hubungan mereka dengan Sando mulai berkembang menjadi mentorship, di mana Sando tidak hanya mengajarkan mereka tentang seni berselancar, tetapi juga membagikan kisah dan pengalaman berharga dari masa ketika ia aktif sebagai peselancar profesional. Dengan bimbingan Sando, Pig dan Lonnie mulai mengatasi ketakutan mereka dan menjelajah laut lebih jauh, membuka pintu menuju petualangan yang lebih besar di dunia selancar. Pada suatu hari, ketika Pig dan Lonnie bersiap-siap untuk berselancar, tiba-tiba muncul Eva, istri Sando, yang ramah dan mengenalkan diri kepada mereka. Sando saat itu tidak ada di rumah, dan Lonnie tanpa disadari oleh Pig mulai membayangkan bahwa mungkin Eva memiliki ketertarikan kepadanya. Beberapa hari kemudian, Pig dan Lonnie kembali ke rumah Sando untuk mengambil papan selancar mereka. Kejadian ini membuat mereka bertemu kembali dengan Sando yang ternyata juga memiliki rencana untuk berselancar. Keduanya akhirnya pergi bersama ke laut, dan sejak saat itu mereka mulai sering berselancar bersama dan hubungan mereka dengan Sando semakin erat. Pig yang semula pemalu mulai memperhatikan Eva lebih sering saat mereka berada di rumah Sando. Kedekatan antara mereka bertiga membuat hubungan menjadi semakin kompleks dan Eva menjadi bagian tak terpisahkan dari petualangan berselancar mereka. Suatu ketika, Pig dan Lonnie menemukan sejumlah majalah yang memuat tentang prestasi Sando sebagai peselancar profesional pada era 70-an. Penemuan ini mengubah dinamika hubungan mereka dan Sando dengan penuh semangat menjadi pelatih mereka. Tak hanya itu, Sando juga memperkenalkan perahu sebagai alat untuk menaklukkan ombak yang lebih besar di tengah laut. Dalam perjalanannya bersama Sando,
Pik dan Loni tidak hanya belajar teknik berselancar, tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang daerah-daerah terbaik dan waktu optimal untuk menaklukkan ombak. Sando sering memberikan informasi berharga ini, memastikan bahwa keduanya benar-benar siap menghadapi setiap tantangan laut. Setelah perbincangan yang panjang, Pik keluar rumah dan tanpa sengaja melihat Eva yang sedang tidur. Saat Eva terbangun, Pik merasa canggung, namun sebaliknya Eva tidak marah. Malah Eva terlihat seperti mengajak Pik untuk bermain futsal bersama. Dalam berjalannya waktu, Pik dan Loni semakin mahir dalam seni berselancar, memperoleh keterampilan baru di bawah bimbingan Sando. Suatu hari, Sando mengajak Pik untuk berselancar karena kebetulan ombaknya sedang besar. Setelah sesi berselancar yang penuh tantangan, Pik melihat Sando dan Eva sedang bermain futsal. Melihat kegiatan tersebut, Pik tiba-tiba merasa tertarik untuk bermain futsal dengan Eva. Beberapa hari kemudian, ketiganya merencanakan kembali untuk berselancar karena Sando memprediksi bahwa ombak akan sangat besar di hari Minggu mendatang. Rencana ini tidak hanya menjadi tantangan baru dalam dunia selancar mereka, tetapi juga membuka pintu untuk momen santai dan kebersamaan di luar laut. Dengan tibanya hari Minggu, ombak yang menggairahkan membuat Sando dan Loni penuh semangat, sementara Pik masih merasa cemas melihat ukuran ombak yang luar biasa besar. Setelah hari berselancar itu, Pik kembali ke rumah Sando dan kebetulan hari itu turun hujan. Ketika sampai di sana, Pik mendapati rumah tersebut kosong dan beberapa saat kemudian Eva pulang dengan menyetir sendiri mobilnya. Eva kemudian meminta bantuan Pik untuk membawa barang bawaannya. Ketika melihat baju Pik yang basah, Eva menyuruhnya masuk dan menawarkan pakaian kering. Tiba-tiba suasana berubah ketika Eva menyuruh Pik untuk memeluknya agar tak kedinginan. Namun momen tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih hangat ketika mereka memutuskan untuk menggelar pertandingan futsal. Pik menunjukkan kebolehannya dan berhasil merobek gawang milik Eva. Sejak saat itu, mereka menjadi sering bermain futsal bersama setiap hari. Setiap pulang sekolah, Pik dengan semangat mengunjungi rumah Eva untuk bermain futsal. Pertandingan futsal tidak hanya menjadi aktivitas hiburan, tetapi juga mengukuhkan hubungan mereka dan membawa kegembiraan. Pik setelah merasakan kegembiraan bermain futsal dan mampu menjebol gawang Eva, kehilangan minat ketika diajak teman sekolahnya yang bernama Karen untuk bermain futsal. Meski Karen sendiri sangat ingin bermain futsal dengan Pik sebagai pengalaman pertamanya. Sementara itu, waktu berlalu dan Eva hamil dengan anak Pik. Namun keadaan menjadi sulit. Meskipun Pik sangat mencintai Eva, dia diharuskan pergi karena pandangan Eva yang melihatnya masih seperti anak kecil. Ketika akhirnya Pik bertemu dengan Sando, ia merasa takut dan panik. Tetapi Sando justru sangat bahagia mendengar berita bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Itu artinya Eva tetap memilih untuk menyembunyikan hubungannya dengan Pik, dan dari saat itu Pik memutuskan untuk menghentikan hobinya berselancar. Sementara Sando dan Loni tetap melanjutkan petualangan berselancar mereka tanpa Pik. Lalu film pun selesai.